Dalam tinju, banyak kesalahan bisa terjadi, tapi satu saja bisa membuatmu kehilangan segalanya. Menyinggung Mike Tyson. I want to knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the mat because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. Karena Tyson tak pernah memaafkan atau memberi peringatan. Saat terprovokasi, dia akan menghancurkan. You know, I owe it to myself to go out here and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. Oh, that was a tremendous left hand. Inilah yang terjadi pada mereka. If they can find some fight. Tyson again. He got him with the left hand and he... And Marvis is hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Andrew Golota dijuluki tukang jagal Polandia, petarung yang ditakuti bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena gaya bertarungnya yang sangat kotor. Golota terkenal karena pertarungan kontroversialnya melawan Riddick Bowe tahun 1996. Dalam kedua pertarungan tersebut, Golota kalah karena didiskualifikasi setelah berulang kali memukul area vital Bowe. Insiden ini memicu kerusuhan besar di ring dan penonton. Ini makin menegaskan reputasinya sebagai salah satu petinju paling kontroversial saat itu. Golota juga punya riwayat melakukan tandukan dan gigitan, yang membuatnya menjadi lawan yang tidak konvensional dan berbahaya. Bagi Mike Tyson, pertarungan ini digelar pada 20 Oktober 2000 adalah kesempatan untuk menebus dirinya setelah kekalahannya dari Lennox Lewis dan membuktikan bahwa dia masih merupakan penantang elit, kontrol. Tyson masuk pertarungan dengan rekor 48 kemenangan dan 3 kekalahan. Golota meraih 38 kemenangan dan 4 kekalahan. Sejak awal, Tyson menunjukkan agresivitas khasnya, melepaskan kombinasi pukulan yang membuat Golota kebingungan. Di ronde pertama, hook kanan membuat Golota terjatuh. Meski bangkit, kepercayaan dirinya goyah hingga ia meminta sudut ring menghentikan pertarungan. Di akhir ronde 2, Golota memilih menyerah dari pertarungan, yang menyebabkan sorakan ejekan dari penonton. Malam itu Golota dipermalukan Tyson dan juga oleh penonton. Tyson membuktikan petarung paling kotor pun tidak bisa mengalahkannya. Pada Mei 1986, dunia menyaksikan salah satu momen paling berkesan dalam karir Mike Tyson ketika ia menghadapi Mitch Green. Petinju ini mungkin salah satu lawan paling eksentrik. Banyak orang menganggapnya lawan tergila Tyson selama karirnya. Green punya 2 kehidupan, sebagai penjahat dan petinju profesional. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Mike Tyson bukanlah tandingannya. Tyson, you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Namun ternyata penampilan bisa menipu. Dan kata tantangan memiliki makna baru ketika berhubungan dengan Iron Mike. Pernyataannya yang provokatif membuat pertarungan jadi urusan pribadi bagi Tyson. Melihat peluang untuk membela kehormatan dan menghukum sikap tidak hormat itu. Point blank, Michelle Tyson, he's a homo, he's still homo, he's white homo, I'm gonna knock him out. Pada malam bulan Mei 1986, Tyson naik ke atas ring dengan satu tujuan, menghukum lawan atas hinaannya. Sejak bel berbunyi, Tyson langsung menerjang Green, melancarkan pukulan-pukulan beracun seperti seekor kobra. That he didn't double up. He just was a little bit. That was about a 3-punch combination by Mitch Green, Ray. But one. Green's credit, he hasn't taken a backward step. Whether that's wise or not remains to be
Now Green, a free hand to the body, indicated that he was boxing. Green tak berdaya menghadapi tekanan terus-menerus Tyson. Tapi yang terburuk adalah Iron Mike membawa penghinaan itu lebih jauh, secara terbuka mengejek Green di tengah pertarungan. And talking to some of the people he fought. Look at here. Just laughing at him. Tyson bukan hanya memukul, tapi juga memberi pelajaran. Pukulan demi pukulan, tanpa ampun, tanpa jeda, 10 ronde penuh penderitaan. He's capable of going. Green is throwing his punches and not doing any damage. That much more than he did in his last go with tie him up. It's just Meskipun Tyson tak membuatnya KO, hajarannya benar-benar habis-habisan. Usai dipermalukan sedemikian rupa di depan umum, Green mencari pembalasan di mana saja ia bisa, dan akhirnya menemukannya di jalan. Hasilnya tetap sama, Tyson menghancurkannya lagi. Pada bulan Agustus tahun 1986, Tyson melawan penantang bertubuh besar asal Kuba, Jose Ribalta, salah satu lawan terberat di awal karirnya. 10 ronde melelahkan, Ribalta menahan serangan Tyson dan terus bangkit. just tremendous body shots and what an uppercut. But you gotta time it. He's not running like Green did. Momen paling menyakitkan terjadi di ronde kedua saat Tyson mendaratkan hook ke tubuh yang membuat Ribalta lumpuh. Diikuti dengan uppercut kanan ke dagu yang membuatnya terjatuh ke lantai. First jab, and at times it lands, but you notice the way that it comes back. Comes back slow and it drops. So a counter right hand by Mike Tyson is invited. Hukuman berlanjut 9 ronde berikutnya. Official judge here. Staying his fury. I don't want to expect too much for a ball game. It's a combination. Di ronde ke-10, keputusan akhir tiba. Shot. And look off inside. He said, yeah, hell yeah. That's a fighter. Pada Juni 1988 dunia menyaksikan salah satu KO tercepat dalam perebutan gelar juara. Mike Tyson melawan juara tak terkalahkan Michael Spinks dalam pertarungan once and for all. Spinks hampir tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri di atas ring ketika Tyson langsung menyerangnya. Sebuah pukulan kanan menghancurkan membuatnya terjatuh tak bergerak, jadi salah satu KO tercepat dalam sejarah perebutan gelar dunia. Dia tak pernah bangkit dari hitungan wasit. Dalam 91 detik, Tyson mengakhiri karier tak terkalahkan Spinks dan memperkuat reputasinya sebagai petinju paling ditakuti di planet ini. Tetapi, bahkan sebelum Spinks, Tyson sudah membangun karirnya dengan serangkaian penantang, termasuk raksasa yang yakin jabnya bisa menahan Tyson. Juli 1989, Tyson mempertahankan gelar tak terbantahkan melawan Carl "The Truth" Williams. Lebih tinggi, jangkauan lebih jauh, dan percaya diri dengan jabnya. Williams yakin bisa meredam agresivitas Tyson. Namun dalam beberapa menit, kebenaran terungkap. Tyson merunduk di bawah jab dan membalas dengan hook kiri yang sangat cepat. This is sort of revealing that they have felt it as well. Right hand up and watch Tyson's left hook. Williams terjatuh keras dan tak bisa bangun lagi. Wasit segera menghentikan pertarungan. Namun Tyson tak sekadar mengalahkan lawan-lawannya. Kadang dia melukai mereka hingga membekas selamanya. Pertahanan gelar pertama Mike Tyson melawan peraih emas Olimpiade Tyrell Biggs. Petinju kelas berat tinggi dan teknis ini dianggap banyak orang punya gaya sempurna untuk membuat Tyson frustrasi. Selama 2 ronde, Biggs bertinju sambil mundur, melempar jab dan berusaha menjaga Tyson tetap jauh. He has found a pattern, actually bobs in a pattern. He can't get into that. Good shot by Tyson. Tyson. And a left hook. For 5 rounds. Tapi Tyson sangat tak kenal ampun. Pada ronde ke-7,
Gempuran yang diterima sudah terlalu berat, dan Tyson menghabisinya dengan pukulan kanan brutal, diikuti dengan hook kiri pendek. Oh, that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. Biggs jatuh di kanvas, berdarah dan kalah. Itu pernyataan untuk dunia tinju. Tyson bukan hanya seorang juara muda. Dia adalah mesin penghancur, mampu menghancurkan petinju elit dengan mudah. Pada 25 Februari 1989, penantang Inggris, Frank Bruno, membawa ukuran tubuhnya kering, kekuatan tubuhnya, dan dukungan dari seluruh bangsanya. Dia bahkan mengejutkan Tyson dengan hook kiri kuat di awal. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him up. Bruno showing that he's not afraid. Hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time. Tapi di ronde kelima, agresivitas Tyson yang tak kenal lelah membuat Bruno kewalahan. Setelah serangkaian kombinasi yang kuat, wasit turun tangan. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has... Tyson menang TKO. Namun, sebelum pertandingan ulang pada 16 Maret 1996, Bruno menyatakan akan memukul KO Tyson kali ini. Knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the mat because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. I see myself knocking out Mike Tyson spectacularly, knocking him out. No way he's going to beat me. No way. Dengan rekor 40 kemenangan dan 4 kekalahan, Bruno yakin bisa menebus kekalahannya. Namun saat bel berbunyi, Tyson membuktikan Bruno belum belajar dari kesalahannya. Sejak ronde pertama, Tyson menyerang dengan kombinasi ganas hingga lawan cepat lelah. Anything but Mike Tyson. Trainer Jay Bright said he's concerned about Tyson under control of the belt. He'll be very anxious. Grab Mike when he comes in like that. Every time. Their heads off. Bruno with the questionable chin to fight on the inside generally. But Bruno on Mike's side, he's not bobbing and weaving like he... For a nice right hand around. You can't fix a chin that was never great to begin with. A left hook by Tyson, but Bruno and gone. Tyson now showing some head movement. Face of Frank Bruno, another left. Did not react as badly as he did in the first. Tyson looking to go back. Less than a minute remaining in round two. And that's saying something for 240 offensively. Right on. A home run thrown by Tyson. Uppercut brutal di ronde ketiga memastikan Tyson menang TKO. For the Tyson who fought McNeely and Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno, and it is all over. It is all over here. Bruno kembali terekspos. Sekali lagi, superioritas Tyson tidak terbantahkan. Peter McNeely, dijuluki Hurricane, petinju ini lebih dikenal karena karismanya daripada kemampuannya di ring. Dengan 36 kemenangan dan 1 kekalahan, McNeely tampil sebagai penantang serius. Namun pernyataannya dalam konferensi pers sebelum pertarungan pada tanggal 19 Agustus 1995 membuatnya terlihat seperti seorang badut. If any one of you doesn't respect me or what I'm doing or what I've been doing for the last 3 months since we've been announced, going against a guy like this, you'd have a big dump in your pants. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. Di atas ring, Tyson langsung merespons. Dalam kurang dari 90 detik, McNeely 2 kali dijatuhkan pukulan eksplosif. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. And then the way he's punching that right hand right there. Stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook, a right uppercut. Down goes McNeely. Sudut ring melempar handuk untuk menghentikan pertarungan dan mencegah cedera lebih parah. Nice short. He quit. That's it. He quit. McNeely has quit. McNeely merasa terhina dan namanya menjadi sinonim dengan apa yang tidak boleh dilakukan sebelum menghadapi Tyson. Pada bulan Juni tahun 1991, Mike Tyson kembali melawan Donovan Razor Ruddock untuk menuntaskan persaingan mereka. Keduanya berjanji akan terjadi perang dan selama 2 ronde mereka saling bertukar pukulan keras.
Ruddock almost disdaining his hook. That wobbled Ruddock a bit. Pass from Ruddock. Big right by Tyson. A heavy right by Tyson stalking Ruddock. Says Mills Lane. Oh, down go. Lalu Tyson melihat celah. Pukulan overhand kanan keras menembus pertahanan Ruddock dan menjatuhkannya ke kanvas. Hard shot. There goes Ruddock again. He's down for the second time. Penonton bersorak saat wasit mulai menghitung, dan Ruddock bangkit dengan terhuyung-huyung, sadar bahwa pertarungan itu mulai lepas dari genggamannya. Satu pukulan itu menentukan hasil pertandingan ulang dan menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Tyson tidak hanya memenangkan pertarungan, tapi juga mengakhiri persaingan. Di Manchester, Inggris, Tyson melawan favorit lokal, Julius Francis. Pertarungan itu hanya berlangsung 2 ronde, karena Tyson menjatuhkan Julius Francis sebanyak 5 kali secara total. Sebelum kombinasi pukulannya, akhirnya memaksa pertarungan dihentikan. Melawan Lus Savarese di Glasgow, Skotlandia, Tyson hanya butuh 38 detik untuk menuntaskan pertarungan. Namun setelahnya, timbul kontroversi besar. To get some respect, because Mike's only got one speed. Let's fast forward. Within seconds, down, and within seconds, Savarese is down on the canvas. I told you Savarese was going to underestimate his speed and his power. A barrage by Tyson. The referee, John Coyle, steps between, and he continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, "I'm sorry," to the referee. Tyson memukul setelah wasit John Coy menghentikan pertarungan dan bahkan mendorong Coy. Kekuatan itu masih ada. Setelah diskualifikasi karena menggigit telinga Holyfield dan 2 tahun absen, Tyson kembali bertarung melawan petinju Afrika Selatan, Francois Botha. Botha unggul dalam perolehan poin setelah 4 ronde, memanfaatkan kurangnya latihan Tyson. Tetapi pada ronde kelima, Tyson mendaratkan pukulan kanan dahsyat hingga Botha terjatuh dengan wajah menghadap lantai. Kekuatan itu masih ada, ambisi itu masih ada, tapi konsistensinya sudah hilang. Laga melawan Clifford Etienne jadi KO terakhir Tyson, momen kejayaan terakhirnya. Di usia 36 tahun setelah kalah telak dari Lennox Lewis, banyak yang mengira Tyson sudah habis saat melawan Clifford Etienne. Iron Mike membuktikan naluri pembunuhnya masih ada. Pada detik ke-49 pertarungan, Tyson mendaratkan pukulan kanan dengan sempurna. Etienne tidak melihatnya, lututnya tertekuk dan ia jatuh ke kanvas. Dia melepaskan pelindung mulut dan nyaris tak bergerak hingga hitungan 10. Tyson membantunya berdiri dan memeluknya setelah pertandingan berakhir. Itu Iron Mike yang kita kenal. Kekuatan yang menghancurkan, presisi yang klinis, dan pengingat masa lalu. Itu akan jadi kemenangan ke-50 sekaligus terakhir Mike Tyson secara profesional. Melawan juara WBB Bruce Seldon, Tyson hanya butuh 109 detik untuk merebut kembali gelar. Setelah merobohkan Seldon dengan satu pukulan di detik ke-90 pertandingan, beberapa detik kemudian Tyson memberi pukulan keras yang membuat Seldon jatuh ke kanvas. Dan pertandingan pun langsung dinyatakan selesai. Tyson kembali pegang 2 sabuk juara. Pada Maret 1986, Tyson naik ring dengan rekor 18 kemenangan dan 18 KO. Dunia tahu Steve Zouski tak akan lama bertahan. Frank, Mike Perkins at anywhere he can. Zouski reddened under while the round card girl was still stepping down. Tyson comes out. Steve Zouski, who is now taking the bet from the body shots. He's red on the right side. His face is reddened. Pada ronde ketiga, Tyson mendekat dan melancarkan hook kiri tepat ke dagu lawan. Zouski terjatuh dan tak bisa lanjut. Itu Tyson di puncak performa. Eksplosif, akurat,
dan mematikan. KO ke Zuski sangat bersih, sedangkan KO ke Robert Coley bahkan lebih cepat. Salah satu ronde pertama paling mematikan dalam karirnya. Pada Mei 1986, Tyson melawan James "Quick" Tillis, veteran cerdik pertama yang memaksa Tyson bertarung sampai keputusan juri. Namun, bahkan dalam pertarungan yang dinilai juri, Tyson tetap meninggalkan jejaknya. Takes a veteran to understand that by punching to the body, you can take all that movement away from him. Took a right hand. That sounded to end round one. And in his previous 19 appearances. The handle of Quick Tillis to get to the top even. He is right now. Di ronde keempat, Tyson melepaskan hook kiri pendek yang menjatuhkan Tillis ke kanvas. Distracted before he got punched. Again, he lunges in against Cole. The left hand. Tillis bangkit, tapi jatuhnya menegaskan sesuatu. Meski Tyson tak selalu KO, satu pukulannya bisa mengubah jalannya pertarungan. Hands him behind the head. Tillis landed a left. Didn't seem, Including the time he fought for the title. He's this way and goes to a decision. Tyson will might as well. It was inevitable that he clinches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a. See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Bagi Tillis, bertahan hingga akhir sudah jadi kemenangan moral. Bagi Tyson, itu hanya malam lain untuk membuktikan dia petinju dengan pukulan terkuat di dunia. Dan jika satu hook saja bisa menjatuhkan seorang veteran, kombinasi pukulan ke tubuh dan kepala bisa membongkar lawan. Larry Holmes, legenda tinju, mengalahkan Muhammad Ali pada tahun 1980, membuatnya berada di puncak olahraga ini. Sebelum melawan Tyson pada 22 Januari tahun 1988, Holmes yakin akan meng-KO juara muda itu. I'm ready to go in there with Mike sometime January, whatever day they want. And hope it's going to be on HBO because I want the world to be able to see it. And out of this fight, I hope it's such thing as fairness. Last time I didn't get it and I complained about it, the world seen it. Now I hope once they see it once more, it's fairness. I'm going to knock this guy out. Tyson makes a lot of mistakes. And if he fights me dirty, that's what kind of fight it's going to be all night. Because I didn't see a class of fight. I didn't see a guy that with class in there tonight. I seen a guy that throws elbows. I seen a guy that throws butts. I seen a guy that hits after the bell. I seen all of this in Mike Tyson. I didn't see a gentleman in there. If they want to make him out of a beast that he's claimed to be, he's going to be in there with a beast. I'm an experienced professional fighter. I am no kid. I do not play. So if he wants to fight any way he wants to fight, I am capable of fighting any way anybody want to fight. Muhammad Ali yang hadir di acara itu meminta Tyson membalaskan dendamnya, menambah emosi pada pertarungan tersebut. Di ring, Tyson bertarung dengan intensitas yang menunjukkan ia tak hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga idolanya. Look at the look on Larry's face. Larry is a guy in his career that forget he's 5'11 and a half. Larry is 6'3". First good right hand landed. This is the part right at the end of the round. He caught Larry flush that. Pada ronde keempat, kombinasi hook dan uppercut membuat Holmes terjatuh 3 kali, memaksa wasit menghentikan pertarungan. Continue that round after round. Oh, a big right hand. Larry is hurt. I don't know if he's going to be able to survive this. Definitely hurt. His legs are gone. And in comes Mike. It was a big right hand. Larry's down again. They're not going to continue. Tyson knows he has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive. That was able to do it against Ronaldo Stokes. He goes with a big right hand inside. There's the left. There's the right. Larry's ready to go again. He should be hanging on. There with the right hand, the left hand. He's going to hang on. Or they'll stop the fight. Kemenangan itu menegaskan Tyson sebagai juara tak terbantahkan dan membalas kehormatan Ali. Pada bulan Februari tahun 1986, Tyson menghadapi Jesse Ferguson, seorang penantang tangguh yang berjanji akan menguji petinju muda pemukul KO itu. But Ferguson is standing still and allowing Tyson to shell. If form hope.
Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. Selama beberapa ronde, Ferguson bertahan hingga Tyson mendaratkan pukulan yang dicarinya. Sebuah uppercut kanan brutal menembus pertahanannya dan mematahkan hidungnya. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Blood coming out from the nose. Darah mengalir saat Ferguson jatuh dan wasit menghitung. Dia bangkit tapi sudah habis. Pertarungan segera dihentikan. Ferguson's nose, Jim. He is in desperate trouble. He will not last much longer. Gamely hanging in, having trouble covering up. 4 seconds, 3 seconds. Jesse Ferguson barely made it out of round 5. He must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualified. Uppercut itu bukan sekadar pukulan knockout, tapi senjata penghancur. Tyson membuktikan bahwa dia bisa mengakhiri pertarungan hanya dengan satu pukulan. Pada September 1985, Michael Johnson naik ring melawan Tyson, dan dia hanya bertahan setengah menit. Tyson masuk ke jarak dekat dan melancarkan cross kanan yang dahsyat, tepat ke rahang Johnson. Dia langsung ambruk. Pertarungan berakhir dalam 39 detik. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Itu salah satu KO pertama Tyson, jadi peringatan bagi divisi itu. Bahkan saat masih remaja, dia sudah memiliki kekuatan untuk mengakhiri pertarungan sebelum dimulai. Desember 1990, Tyson melawan Alex the Destroyer Stewart, petinju dengan pukulan keras dan salah satu rasio KO tertinggi di divisinya. Tapi bagi Tyson, julukan-julukan itu tidak berarti apa-apa. Sejak bel berbunyi, Tyson segera melahapnya. Hook kiri keras menggoyahkan Stewart, lalu kombinasi brutal menjatuhkannya di ronde pertama. Try to keep Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Just land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. Wasit mulai menghitung, tapi pertarungan sudah berakhir. Penghancur-hancur dalam kurang dari 2 menit. Satu lagi nama masuk jajaran KO ronde pertama Tyson yang terus bertambah. Namun, bukan hanya Stewart yang merasakan pukulan Tyson. Sepanjang karirnya, Tyson mendapatkan reputasi sebagai petinju yang mengakhiri pertarungan sebelum dimulai. Melawan Robert Coley, dia hanya butuh beberapa detik saja. Dia membuka dengan hook kiri mematikan, dieksekusi sangat presisi. Coley langsung terjatuh dan tidak bisa bangkit dari hitungan wasit. Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. Itu salah satu KO tercepat Tyson di ronde pertama, satu nama lagi terhapus dalam kurang dari semenit. Dalam pertarungan profesionalnya yang ke-12, Eddie Richardson berpikir dia bisa menguji Tyson muda. Sebaliknya, pertarungan selesai sebelum dimulai. Pukulan pertama yang dilancarkan Tyson, sebuah pukulan kanan yang menghancurkan, membuat Richardson tersungkur. Dia bangkit, namun pukulan berikutnya mengunci nasibnya. Itu KO ronde pertama ke-6 berturut-turut Tyson. Pengingat keras bahwa satu pukulan darinya bisa mengakhiri pertarungan. Pada 26 Juli 1986 di acara Wide World of Sports ABC, putra petinju legendaris Joe Frazier naik ring melawan penghancur berusia 19 tahun itu. KO inilah yang membuat Mike Tyson dikenal semua orang. Marvis Frazier tak terkalahkan dengan 16 kemenangan tanpa kekalahan, punya nama besar dan kredensial mengesankan. Tapi semua itu tak berarti. Sejak awal Tyson langsung menyerang ganas. Uppercut kanan yang kuat membuat Frazier hancur. Kemudian serangkaian pukulan dahsyat nyaris memisahkan kepalanya dari tubuh.
Frazier terjatuh ke tali ring dan pingsan. 30 detik setelah pertarungan dimulai, wasit Joe Cortez menghentikan pertandingan. Itu KO tercepat Tyson dalam karirnya. November, beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 1 November, beberapa hari sebelum pelatih legendaris Cus D'Amato meninggal karena pneumonia, Tyson menghadapi Sterling Benjamin di Latham Coliseum, New York. Benjamin sedang mengalami 6 kekalahan beruntun dan hampir menambah kekalahan ketujuhnya. Dalam 54 detik, Tyson menghancurkannya. 10 wins, 7 inside round 1. Did I say 7? Make that 8. Itu akan jadi pertarungan profesional terakhir Benjamin. Dia langsung pensiun setelah itu, setelah merasakan sendiri amarah Iron Mike. 3 hari kemudian, Cus D'Amato wafat. Pria yang mengubah anak bermasalah Brooklyn jadi mesin bertarung itu telah tiada. Namun karya terbesarnya baru mulai memuncak. Pada 1988, nama Mike Tyson sudah identik dengan teror di dunia tinju. Tetapi Tony Tubbs, yang arogan dan percaya diri, tidak menghormati Raja Ring. Tyson memberinya pelajaran. You know what? This fight might not be hard as y'all think it's gonna be, because Mike Tyson is only good for what he can hit. Pertarungan itu jadi langkah lanjutan dalam tur gelar dunia Tyson. Dengan rekor 33-0, Tyson menghadapi Tubbs yang memiliki rekor 24 kemenangan dan 1 kekalahan dengan 15 knockout. Pertarungan dimulai dengan pertukaran intens. Tubbs mendaratkan beberapa jab dan tetap menjaga pertahanan. Head movement. But now it does not look that way. 6-4. Well, here with Tubbs, the uppercut, I ain't punched twice, and then Here's the killer kidney. 1 minute to go in round 1. Namun pada ronde kedua, pukulan ke tubuh dari Tyson mulai memberikan efek. Pick that rhythm with a jab. He will have to be effective with down 1. Hadley. So now Hadley and Rooney have had. They told him to drop the right hand. The left hook lands. Tubbs membalas dengan kombinasi pukulan, lalu Tyson memanfaatkan celah dan melancarkan hook kiri dahsyat. Penantang itu terhuyung sejenak sebelum akhirnya terjatuh di atas kanvas. That was not a punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Tyson langsung mengirimnya ke neraka. 6 Maret 1985. Di Albany, New York, Mike Tyson yang berusia 18 tahun menjalani debut profesional melawan Hector Mercedes. Dunia tinju telah mendengar rumor tentang murid muda Cus D'Amato, tetapi tidak ada yang siap untuk apa yang akan mereka saksikan. Tyson memburu Mercedes seperti seekor predator. Pada detik ke-91 ronde pertama, Iron Mike melancarkan kombinasi pukulan yang menghancurkan, yang membuat Mercedes berlutut untuk menerima raja baru kelas berat. Wasit langsung menghentikan pertarungan. Sebuah karier baru telah dimulai, ini baru awal kehancuran. Jika debut Tyson mengesankan, laga profesional keempatnya lebih menakutkan. Melawan Ricardo Spain di Hotel Casino Atlantic City, Tyson hanya membutuhkan 36 detik untuk mengakhiri pertarungan. Tyson menjatuhkan Spain untuk pertama kalinya hanya dalam 18 detik. 17 fights, 15 and 2. Is only 2 losses. Oh, good right hand. Down goes Spain. Well, right hand is a strike one from Mike. Saat Spain bangkit, hook kiri yang dahsyat kembali menjatuhkannya. Kali ini, wasit bahkan tidak repot-repot menghitung. Segalanya selesai sebelum sebagian besar penonton duduk di kursi. Let Spain continue, and here comes Tyson again. He got him with the left hand, and he's out of here. It is over. Kecepatan dan kekuatannya sudah menjadi legenda, namun Tyson baru mulai pemanasan. Dalam pertarungan profesional ketujuhnya, Tyson menghadapi Lorenzo Canadi, datang dengan rekor 3 kemenangan beruntun dan harapan membangun karier. Harapan itu hilang dalam 65 detik. Karier Kennedy berlanjut beberapa tahun, tapi ia tak pernah pulih dari kekalahan itu. Tyson kini mencatat 7 kemenangan beruntun dengan 7 knockout di ronde pertama tanpa kekalahan. Dunia tinju mulai menyadari, ini bukan petinju biasa, ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menakutkan.
Namun korban pertama adalah orang-orang tak dikenal. Ujian sesungguhnya akan datang saat Tyson menghadapi penantang peringkat dan juara berpengalaman. Buster Mathis Jr., putra Buster Mathis Senior, dikenal dengan gaya bertinju teknis yang membedakannya dari petinju kelas berat lain di masanya. Dengan rekor 20 kemenangan dan hanya 1 kekalahan, Mathis datang dengan percaya diri ke pertarungannya melawan Tyson. Dalam wawancara sebelumnya, Mathis menegaskan bisa menetralkan Tyson dan menganggap pertarungan itu lebih mudah dari yang diperkirakan banyak orang. For every action, there's a reaction. So everybody know how Mike Tyson's gonna act November 4th. So it's up to me how I'm going to react. Well, I ain't gonna tell you. You know he's coming with left hooks. He's coming out wide. He's coming out swinging hard. Coming out fast. I gotta do the same thing. I gotta bring it to Mike. Like I said, Mike not gonna get into my mind. I'm gonna do what I gotta do to beat Mike Tyson, plain and simple. I'm not afraid. But what should give the public confidence that you really can give Mike Tyson a good fight? Well, I'm very confident, and when I'm going there to fight Mike Tyson, I know what Mike knows. We're from the school of D'Amato, and my father was trained under D'Amato, Ferriello, was trained under D'Amato, so I know what Mike Tyson's gonna do. Now it's up to me what I'm going to do. He's underestimated me, and I love when people underestimate. Bagi Tyson, pertarungan ini menjadi comeback-nya usai skorsing lebih dari setahun. Dia datang ke pertarungan ini dengan rekor 42 kemenangan dan 1 kekalahan, bertekad merebut kembali posisi puncak dunia tinju. Sejak awal, Tyson mengontrol ritme laga, mendekat dan menghukum Mathis dengan hook ke badan serta uppercut. 224 pounds. Side. We'll see what happens when he gets hit, though. Body punches. But tonight he's doing a good job slipping. Tyson. Mike switched to southpaw and threw like a right jab. We are through with round 1, and Buster Mathis has lost it. Comes Tyson now, connecting with the left jab and coming with the right one again. Says that he is physically stronger now. Going up against a guy almost shorter. Well, that's and misses again with the left. From the southpaw stance. Then he comes with the right. Oh, and there is a nice right uppercut. And then Tyson counters himself. Now it's changing blows. Combinations behind the jab. Whoa, Frank Cappuccino. Oh, Tyson caught with the right. Di ronde ketiga, uppercut keras menjatuhkan Mathis dan langsung mengakhiri pertarungan. Mathis belajar dengan cara yang keras bahwa Tyson bukan lawan yang bisa diremehkan. Tidak semua KO Tyson terjadi secepat kilat. Melawan veteran Jesse Ferguson di Houston Fieldhouse, Troy, New York, kekuatan Tyson terlihat dengan cara yang berbeda. To go in the round, Ferguson about to become the black trunks belong to 19. Round 2. Apologize for the quality of our... Makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. Right now, Ferguson's just fighting a survival. Be answered, or his chin and his stamina. Right now, he's in... Ferguson bertahan lebih lama di ring melawan Mike Tyson sebagai profesional dibandingkan dengan 17 lawan profesionalnya sebelumnya. Namun pada ronde kelima, Tyson melayangkan uppercut yang begitu dahsyat hingga mematahkan hidungnya. Pada ronde ke-6, Ferguson mulai memeluk Tyson dalam waktu yang lama dan menolak untuk melepaskannya. Wasit terpaksa mendiskualifikasinya. Ferguson in his 10-round loss to Carl the Truth Williams, a TKO defeat. Namun, kejadian selanjutnya memicu kontroversi. Sudut Tyson memprotes karena diskualifikasi akan mengakhiri rekor KO Iron Mike. Para juri sepakat menggantinya jadi TKO. Saat mempertahankan gelar, Tyson menerima pertarungan cepat di Tokyo melawan Tony Tubbs, tapi hanya berlangsung 2 ronde. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Kekuatan Tyson menjadi dapat diprediksi dengan cara yang terbaik.
Pada 27 Juni 1988 berlangsung pertarungan terpenting Tyson sebelum melawan Buster Douglas. Inilah KO yang diingat semua orang, momen ketika Tyson menjadi juara tak terbantahkan. Michael Spinks datang dengan rekor 31 kemenangan tanpa kalah serta klaim sah sebagai juara linear kelas berat. Dia telah 2 kali mengalahkan Larry Holmes, dan dia belum pernah sekalipun dipukul KO sepanjang karirnya. Donald Trump dan Muhammad Ali menyaksikan langsung Tyson yang berusia 21 tahun mempertahankan 3 gelarnya dari barisan depan. Pertarungan ini menarik perhatian besar dan memecahkan rekor pay-per-view. Sejak saat pertama, Tyson segera menyerang Spinks untuk menjatuhkannya di ronde pertama. Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Pada detik 91 ronde pertama, sebuah pukulan ke tubuh menjatuhkan Spinks. Pertama kali dalam karirnya, ia jatuh ke kanvas. Michael Spinks has keep moving because every shot. Uppercut landed in. Spinks bangkit dengan kaki yang gemetar, dan Tyson langsung mengejarnya. Satu pukulan kanan lagi kembali menjatuhkan Spinks, tapi kali ini dia tidak bisa melanjutkan. Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again, and it's serious. Mike Tyson kini juara dunia kelas berat tak terbantahkan. Pada usia 21 tahun, dia adalah petinju yang paling ditakuti di planet ini. Seharusnya ini adalah puncak kejayaan Tyson, tetapi masa-masa yang lebih kelam menantinya. Disinilah segalanya berubah. 22 November 1986 di Hilton Las Vegas, Mike Tyson yang berusia 20 tahun menantang juara kelas berat WBC, Trevor Berbick, untuk gelar paling bergengsi dalam dunia tinju. Berbick sudah terbukti sebagai juara. Dia mengalahkan Pinklon Thomas untuk merebut sabuk juara. Dia bertahan 15 ronde melawan Larry Holmes. Dia berpengalaman, tangguh, dan berbahaya. Nervous before the fight. He had never gone 10 rounds before, but Should be about the last hurrah. Namun, dia belum pernah melawan orang seperti Mike Tyson. Di ronde kedua, Tyson melancarkan pukulan kombinasi brutal. Sebuah pukulan kanan ke tubuh, sebuah uppercut kanan yang meleset, lalu hook kiri menghantam dahi Berbick. Apa yang terjadi berikutnya menjadi ikonik. Bangs the body. Wow, that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the ropes. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. Pertarungan selesai pada 2 menit 35 detik di ronde kedua. Pada usia 20 tahun, 4 bulan, dan 22 hari, Mike Tyson menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah tinju, sebuah rekor yang masih bertahan hingga sekarang. Iron Mike telah tiba, dan divisi kelas berat takkan pernah sama. Sebagai juara WBC, pertahanan pertama Tyson menghadapi mantan juara Pinklon Thomas, petinju berbahaya dengan pukulan kanan kuat. Tyson menghancurkan pertahanan Thomas dalam 6 ronde. Di ronde ke-6, setelah serangkaian kombinasi yang tak kenal ampun, wasit menghentikan pertarungan. Tyson sukses mempertahankan gelar pertamanya, tapi dia baru mulai perjalanan menuju status tak terbantahkan. Pada September 1986, Tyson mencatat 24 kemenangan tanpa kalah dan mencari peluang gelar melawan Alfonso Ratliff di Hilton Las Vegas. Ia kembali menunjukkan kekuatan brutalnya. Di ronde kedua, Tyson melayangkan pukulan kanan sempurna hingga Ratliff terjatuh. Semuanya berakhir cepat. Sebulan kemudian Tyson mendapat kesempatan merebut gelar juara. Sebelum merebut gelar juara, Tyson menghadapi ujian berat pertamanya melawan James "Quick" Tillis. Itu adalah pertama kalinya seseorang mampu bertahan lebih dari 4 ronde melawan Iron Mike. Tillis menggunakan gerakan dan pertahanan untuk membuat Tyson frustrasi
selama 9 ronde. See, such a young fighter understands and win a decision in this fight, Jim. He has to try to take Letson. Remember against Jesse Ferguson, look at the hand speed by Tyson. Past 119 of this round. Fight interview that he found that spirit. Namun di ronde 10, tekanan bertubi-tubi Tyson akhirnya membuatnya menyerah. Will be interesting to see how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Wasit menghentikan pertarungan. Tyson membuktikan bisa bertahan hingga akhir, namun tetap mampu mengakhirinya. Bruce Seldon memasuki pertarungan dengan penuh kepercayaan diri, yakin ukuran tubuh dan jabnya akan membuktikan Tyson terlalu dibesar-besarkan. Dia bilang kepada jurnalis bahwa Tyson tak lagi seganas di tahun 80-an. Ada yang menyebutnya berani, ada yang menyebutnya berkhayal, tapi itu tidak masalah. Mike Tyson's not going to defeat me. Mike Tyson's not going to take my title from me. Seldon yakin akan mengejutkan dunia. Namun, Tyson malah mengejutkannya dan menghancurkan kepercayaan dirinya dalam waktu kurang dari 2 menit. Sejak bel berbunyi, Tyson langsung menatap tajam padanya. Kurang dari 2 menit di ronde pertama, Tyson melepaskan pukulan kanan yang membuat Seldon terhuyung-huyung jatuh ke kanvas dengan mata terbelalak panik. Bruce has used that jab to step into the eye of the storm to get to Mike Tyson. Okay? Fighters that go fighting backwards because Tyson coming forward. Inspiration. Seldon mark left jab. Again. Up into Mike, maybe he got going backwards, not at this range. And Tyson is not, look how he stands straight up there. Now that's not. Dia bersusah payah bangkit sebelum hitungan usai, tapi pukulan Tyson membuatnya jatuh lagi. Penonton riuh mencemooh, menuduh Seldon menyerah, tapi Tyson tidak peduli. Seldon tidak hanya kehilangan sabuk WBC, dia juga kehilangan harga dirinya dan reputasinya tidak pernah pulih.